Cerita Innova Melisa, cerita emak-emak zaman now. Hai teman-teman, kemarin aku tuh banyak curhat di Instagram tentang rumah. Soalnya ya rumah kami bentar lagi mau jadi. Nah, ini tahap-tahap pembangunan rumah kami gak mulus sepenuhnya ya. Jadi saya mau bagikan ke sini ke teman-teman beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya nanti bangun rumah itu nggak jadi masalah kayak punya kami. Dan beberapa teman yang tanya itu berapa sih biaya renovasi rumah gitu ya. Nah, kalau biaya renovasi rumah itu berapa itu sangat tergantung pada nanti bentuk rumahnya kayak apa, luas rumahnya kayak apa sih gedenya, terus bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi nggak bisa dijawab hitungnya berapa gitu, nggak bisa. Tetapi ada beberapa pengembang yang bisa bilang kalau rumah 2 tingkat per meter perseginya sekian gitu. Karena dia punya spek yang biasa dia pakai gitu. Tapi spek masing-masing pengembang tuh juga beda-beda ya teman-teman. Ada yang misalnya soal tinggi wung-wungan atau atap rumah dari lantai sampai ke atap itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu kan juga pengaruh, kalau makin tinggi otomatis biayanya makin besar. Jadi biar tahu gimana, itu saran saya sih pertama-tama teman-teman itu bikin denah kayak gini dulu bersama dengan orang terdekat yang tinggal bareng pastinya. Ini bikin denah kayak gini. Mau dibentuk kayak apa, misalnya lantai 1 seperti ini, lantai 2 seperti ini, bentuk denahnya dulu, plus ukuran-ukurannya. Oke, gak usah sedetail ini, gak apa-apa. Yang pasti panjang lebarnya itu tertulis ya. Terus nanti teman-teman cari tukang atau orang atau pemborong yang biasa handle rumah. Tanya satu-satu, mereka bisa kasih harga berapa kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman kami sih nggak semua itu yang sudah lama berpengalaman itu pasti bagus, itu nggak selalu seperti itu ya teman-teman. Tetapi yang penting banget itu teman-teman juga mesti cari ini pengembang atau ini kontraktor terakhir ini garap rumahnya siapa dan hasilnya kayak apa, supaya nanti teman-teman bisa lihat performa kerjanya kayak apa. Soalnya percuma juga kalau misalnya teman-teman pakai patokan misalnya 3 tahun lalu gitu, karena bisa aja kondisinya, formasi tukangnya atau kondisi kesehatan perusahaannya itu berbeda-beda. Lebih baik sih saat itu sedang bangun di mana, tanyain aja. Terus teman-teman kenalan deh sama yang lagi bangun itu juga, dan cerita-cerita dari situ gimana kondisi bangunannya, oke atau enggak, yang udah selesai kayak apa, mendingan ditanyain. Dan teman-teman juga sekaligus bisa lihat spek kayak apa sih yang dibangun oleh si kontraktor itu. Jangan-jangan nanti pendek banget tuh punggungannya, atau jangan-jangan lantainya bahkan dari tehel misalnya kayak gitu kan. Tehel granit, tehel dari keramik, dan tehel biasa, maksudnya tehel salah. Lantai dari keramik, dari marmer, dari granit kan beda-beda tuh harganya gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya teman-teman udah ketemu kontraktornya, itu minta dibuatin RAB atau rencana anggaran bangunan. Spek-speknya akan tertulis di situ, mau pakai bahan apa aja, luasnya berapa, termasuk denah kayak gini, ini juga akan tergambar di situ. Jadi itu kayak perjanjian hitam di atas putih gitu teman-teman. Terus nggak lupa itu teman-teman wajib banget soal setor uangnya itu bertahap aja, jangan langsung semua ya teman-teman, bertahap aja. Lihat progresnya bagaimana dia bangun supaya nanti sama-sama enak ke depan. Karena kalau misalnya nggak beres, uang udah terlanjur masuk, kita mau cut kan juga susah. Tapi kalau bertahap kita lihat, itu akan lebih baik.
Biasanya mereka bangun dulu baru kita bayar. Mereka bangun baru kita bayar bertahap gitu loh teman-teman. Sekarang ini tahap rumah kami sampai ke tahap ini minggu kemarin sih. Ini belum ada atapnya, sekarang udah ada atapnya. Dan kami lagi bingung masalah dapur. Nah, cara ngatasinya supaya nanti desain dapurnya oke apa enggak, supaya nanti desain dapurnya enak dan gak nyesel. Caranya saya bagikan di vlog berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Dah.